Masih seputar teknik perbikangan. Halo Bunda, Assalamualaikum. Hari ini Umi mau jawab pertanyaan kalian satu-satu ya. Karena untuk kue yang satu ini gampang-gampang susah ya. Ada yang berhasil, ada yang gagal gitu ya. Jadi Umi sebisa mungkin mau jawab pertanyaan kalian. Mohon maaf kalau ada komenan kalian yang masih belum Umi jawab, karena mungkin komen kalian itu sudah tertindih sama komen-komen yang lain ya. Mohon maaf, gak bermaksud Umi mau pilih-pilih komen kalian mau dibalas atau tidak, tapi memang komen kalian itu mungkin ada yang tertindih gitu ya. Jadi Umi gak bisa baca atau gak bisa balas gitu. Jadi di sini Umi insya Allah mau jawab semua pertanyaan kalian di sini. Seandainya masih belum ada yang terjawab atau masih ada yang mau ditanyakan, boleh bunda-bunda di sini tanya di sini ya. Pokoknya sebisa mungkin tuh Umi jawab pertanyaan kalian semua, karena di sini Umi bukan cuma sekedar berbagi resep ya bunda-bunda. Jadi Umi tuh pengennya kalian yang nonton video Umi, kalian yang resep Umi tuh pengennya juga berhasil ya. Tapi yang sudah coba 1 atau 2 kali gagal, jangan patah semangat, tetap semangat ya, karena dulunya itu Umi bahkan lebih dari 5 kali atau bisa 10 kalian gitu ya Umi gagalnya, sampai Umi benar-benar nemuin resep ini. Dan ini Umi berbagi resep untuk kalian. Umi berharap kalian itu juga berhasil bikinnya gitu, nggak gagal. Tapi memang nggak semudah itu bunda, bikinnya itu nggak semudah 1 kali itu langsung berhasil. Walaupun ada 1, 2, 3 orang yang bikin 1 kali itu langsung berhasil, nah itu memang mungkin punya skill yang agak hebat ya, atau memang mungkin dia bunda-bunda baking gitu kan ya, jadi sudah tahu sedikit tekniknya gitu. Kue ini memang sepertinya gampang, tapi ini susah-susah gampang gitu loh bun. Kenapa? Karena pertama nyeratnya itu harus sempurna. Kalau tidak sempurna itu masih dikatakan gagal ya. Dulu itu Umi kalau bikin dari tepung beras itu pasti selalu gatot, pasti selalu gagal total bunda. Hingga suatu hari itu Umi mau coba tepung terigu aja, resep tepung terigu aja, dan 1 kali coba itu Umi langsung berhasil bun. Dan secinta itu Umi sampai sekarang resep yang dari tepung terigu aja gitu. Memang sampai saat ini tuh Umi secinta itu gitu bun. Tapi Umi juga punya resep yang 1:1 pakai tepung beras gitu ya. Oke, di sini Umi mau jawab pertanyaan kalian yang nanya, kenapa bunda kok kalau saya bikin warnanya itu nggak secantik punya Umi, kok kalau aku bikin warnanya itu selalu nyampur gitu ya. Pertama, kalau kalian pakai tepung terigu itu nggak bakalan nyampur. Nah, kalau kalian pakai resep yang tepung beras itu harus hati-hati ya. Memang kalau pakai tepung beras itu teksturnya itu memang agak encer gitu. Jadi warna satu sama lainnya itu mudah tercampur bunda. Jadi di sini harus diperhatikan ya. Pertama, pas nuang warna hijau itu jangan langsung ditimpa warna putih. Jadi pas warna hijau itu harus didiemin sebentar ya. Ini di garis bawahi ya, ini untuk resep yang tepung beras ya, yang ada campuran tepung beras. Terus, nah kalau sudah dituang untuk adonan hijaunya tunggu sebentar. Nah kalau sudah di bagian pinggirnya itu agak kering, baru ditimpa pakai adonan putih, itu dijamin gak bakalan nyampur bun. Nah setelah adonan putih itu dituang, itu tunggu lagi sebentar bun. Nah kalau sudah ditunggu sebentar, nanti warna terakhir baru dituang lagi. Nah tipsnya lagi itu jangan terlalu tinggi ya bun nuangnya, itu pasti tercampur. Walaupun
pakai tepung beras. Sekalipun pakai tepung beras ya, ini untuk tips dua-duanya, tepung beras sama tepung terigu. Jadi tuangnya itu jangan terlalu tinggi, tuangnya itu harus pelan-pelan gitu bun, agak ke bawah, jangan terlalu tinggi. Itu kalau terlalu tinggi nanti warnanya itu bisa hancur atau kecampur gitu loh bun. Jadi itu tipsnya ya. Ini sudah Umi jawab. Yang masih suka warnanya itu tercampur gitu ya bun. Pertanyaan berikutnya yang sering Umi baca tuh kendalanya gosong. Ada yang sudah berhasil, ada yang sudah nyerat tapi bawahnya gosong. Kenapa? Umi tuh tahu kalian tuh khawatir kalau apinya kecil nanti bakalan bantet karena nggak bersarang. Nah, jadi tipsnya gini ya bunda. Pertama, dari manasin cetakannya itu kan sudah panas ngebul banget tuh. Panas ngebul itu kecilin api. Kecilnya itu jangan terlalu kecil bunda. Maksudnya sedang tapi sudah cenderung kecil gitu. Nah, kalau sudah selesai semuanya dituang adonannya itu, kemudian langsung aja kita tunggu itu kue adonannya itu bikangnya itu ngembang. Nah, kalau sudah adonannya itu ngembang dan keluar buih-buih dan sudah mau hampir nyerat, itu baru kecilkan api lagi bunda. Nah, itu tipsnya, itu nggak bakalan gosong ya. Kalau di tahap ini bunda-bunda masih biarin apinya sedang cenderung kecil, itu bakalan gosong bunda. Jadi pas adonannya itu sudah keluar buih-buih, berbuih gitu, sudah mau nyerat gitu kan ya, kan itu di bagian atasnya itu kan ada tanda-tandanya kan ya bun. Nah, kalau sudah di tahap itu berarti kue kita sudah berhasil. Jangan khawatir itu bantet, jadi kecilkan api lagi. Nah, di situ kue kita nggak bakalan gosong. Di bawah itu tetap glowing, nggak bakalan gosong ya bun. Nah, itu jawaban dari Umi. Pertanyaan berikutnya itu juga yang sering Umi baca. Umi, kok kalau saya nyetak pertama itu berhasil, terus kedua itu gagal. Kenapa ya Umi? Mungkin bunda-bunda di sini itu terlalu seneng karena kuenya itu sudah berhasil yang pertama. Jadi untuk cetakan yang kedua itu bunda-bunda cetakannya itu nggak terlalu dipanasin lagi. Itu harus diulang dari awal lagi ya bun. Nah, selesai cetakannya itu direndam. Untuk cetakan yang pertama ini ya, jadi cetakan yang pertama itu selesai direndam, dicungkil, dimekarin. Nah, cetakannya itu harus dipanasin lagi bunda, nggak langsung dituang adonan. Nah, itu kenapa gagal? Mungkin bundanya seperti itu ya, bunda-bunda di sini. Jadi cetakan kedua itu harus sama seperti step yang pertama bunda. Cetakannya itu harus dipanasin lagi. Karena kemarin itu Umi juga baca komen dari bunda-bunda di sini. Dikira cuma cetakan pertama yang dipanasin, cetakan tidak dipanasin lagi cetakan kedua. Jadi bunda, kalau sudah cetakan yang kedua itu kembali lagi ke step yang pertama, harus sama cetakannya itu harus dipanasin kembali sampai ngebul lagi. Jadi memang kalau kita bikin banyak itu harus punya cetakan lebih dari satu biar tidak menunggu gitu bun. Nah, seperti itu ya jawaban dari Umi. Jadi diingat untuk cetakan yang kedua atau nyetak yang kedua itu cetakannya harus kembali dipanaskan sampai ngebul ya bunda. Tuh bisa dilihat kan hasil dari Umi tuh bawahnya tetap glowing, warnanya hijau, tidak gosong, karena Umi tuh selalu lihat
pengapiannya. Di sini pokoknya kalau bikin bikang itu harus lihat apinya ya bun. Untuk seputar pertanyaan tentang santannya itu pakai hangat atau dingin atau panas, nanti Umi mau jawab pertanyaan di video berikutnya ya, karena ini videonya sudah terlalu panjang. Nah, untuk kalian yang pertanyaannya masih belum dijawab sama Umi, mohon maaf. Dan semoga jawaban video kali ini ada beberapa yang membantu ya, yang terjawab gitu. Seandainya memang masih belum ada yang dijawab, gak apa-apa, komen lagi di sini ya. Dan sebisa mungkin nanti Umi bales satu-satu dan semuanya insya Allah mau Umi bales semuanya sesempatnya Umi, kalau Umi gak sibuk ya. Kalau memang jawabannya itu agak lama, mohon maaf karena memang Umi agak sibuk, apalagi sekarang sudah musim-musim pernikahan ya, sudah mulai banyak jadwal-jadwal yang pesan ya. Jadi nggak apa-apa kalian komen di sini, nanti sebisa mungkin Umi pasti jawab pertanyaan kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton video Dapur Umi Angga. Sampai jumpa di resep-resep Dapur Umi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.